Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Begitupun orang tua, semoga tetap semangat dalam mendampingi anak-anak belajar. Karena semoga keadaan ini segera berlalu dan wabah ini segera hilang dari muka bumi ini, biar kita bisa sekolah dengan tatap muka. Nah, kemudian dalam kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran PKN di tema 7 subtema 1, yaitu tentang sikap menghormati keragaman suku bangsa. Karena di Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan terdiri dari beberapa suku bangsa, maka kita sebagai warga negara, sebagai manusia harus saling menghormati. Sikap menghormati adalah sikap menghargai dan mengakui keberadaan harkat dan martabat manusia meski kita berbeda suku bangsa. Perhatikan, sikap menghormati adalah sikap menghargai dan mengakui keberadaan harkat dan martabat manusia meski kita berbeda-beda suku bangsa. Nah, karena di Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa, maka Indonesia memiliki semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selain Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia juga memiliki semboyan, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pernah dengar nggak? Pernah kan? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa maksud dari semboyan tersebut? Yaitu maksudnya supaya kita bersatu padu menghalu ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, sikap persatuan dan kesatuan yang dapat kita lakukan ada beberapa cara di sini. Ada 4 cara. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Yang keempat adalah menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Jadi maksudnya berteman tanpa membeda-bedakan agama suku bangsa adalah kita karena di sekolah, di tempat kita tinggal, tidak hanya tinggal sendirian dan tidak semuanya orang Islam. Jadi kita harus tetap berteman walaupun berbeda agama, berbeda suku bangsa. Yang kedua tadi, menghormati teman yang sedang beribadah. Jadi jika ada teman kalian yang sedang beribadah, anak-anak tidak boleh mengganggu ataupun mengejek cara beribadah mereka. Karena setiap ibadah umat yang berbeda agama, maka cara beribadahnya juga berbeda. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Jadi setiap suku bangsa, setiap suku memiliki bahasa daerah masing-masing, otomatis logatnya, cara pengucapannya juga berbeda. Jadi anak-anak tidak boleh mengejek ataupun menghina ya. Kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Yang keempat adalah menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Seumpamanya di sekolah kan ada tukang cleaning service. Jadi apapun pekerjaan orang itu tetap kita hormati karena setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda. Seumpamanya nih contoh, Bu Guru sebagai guru di sekolah ada seorang cleaning service. Di rumah ada yang jadi seorang pengusaha, ada yang jadi karyawan dan sebagainya, ada yang jadi tukang sampah. Nah, kita apapun pekerjaan orang lain tetap harus kita hormati. Karena semua perbedaan itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, sekarang kalau kita sudah saling menghormati, pasti ada manfaat yang harus kita terima.
dari apa yang kita lakukan. Manfaat sikap menghormati antar suku bangsa adalah apa? Tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Itu pasti. Yang kedua, merasa aman tinggal di negara Indonesia. Maksudnya apa? Karena yang tinggal di negara Indonesia itu bukan orang Indonesia asli juga. Ada dari negara-negara lain. Ada yang dari Cina, ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Amerika, ada Australia yang bekerja ke Indonesia. Kemudian mereka menjadi penduduk Indonesia. Jadi orang yang bukan asli Indonesia tinggal di Indonesia itu, kalau kita saling menghormati dan saling menghargai, maka mereka nyaman tinggal di sini, tidak merasa terganggu, tidak merasa tidak nyaman, seperti itu. Yang keempat, tidak mudah terpecah belah oleh pihak lain. Nah, kalau kita selalu bersatu, selalu saling menghormati, maka apapun orang lain dari negara-negara mana yang ingin memecah belah negara kita itu tidak akan terjadi, tidak mudah. Nah, kalau kita saling menghormati dan saling menghargai, kita juga akan mendapatkan manfaat. Maka sebaliknya, jika kita tidak saling menghormati, maka ada akibat yang kita terima. Yang pertama adalah apa? Tidak ada keamanan dan kedamaian. Jadi kalau kita sering bertengkar, sering mengejek teman, maka kita juga tidak akan damai dan tidak akan nyaman. Yang kedua, timbul perpecahan dan permusuhan. Yang ketiga, tidak ada persatuan dan kesatuan. Yang keempat, mudah terpecah belah. Nah, jadi itu akibat dari kita tidak saling menghormati antar suku bangsa. Bagaimana persatuan dan kesatuan ini akan terjadi, akan tercipta atau akan terjadi kalau kita saling menghormati dan toleransi terhadap keberagaman yang ada di negara kita khususnya. Nah, selanjutnya sikap yang dapat kita lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Ya, nggak mau kok susah sekali ya bahasa Jawa atau bahasa mana. Jadi nggak boleh seperti itu. Memang bahasa kita adalah bahasa Indonesia, tapi setiap daerah memiliki bahasa daerah tersendiri. Kalau bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Jadi semuanya kalau tiba-tiba di sekolah ada temannya yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, dia menggunakan bahasa daerahnya, maka kita juga harus menghargai. Karena orang yang sudah terbiasa pakai bahasa daerah, dia juga kesusahan untuk pakai bahasa Indonesia. Jadi karena seperti itu kita harus saling menghargai. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Sama kayak Bu Guru nih, di teman Bu Guru ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari mana. Otomatis bahasanya juga berbeda. Bahasa Bu Guru juga berbeda karena Bu Guru dari Madura, maka Bu Guru bahasanya pakai bahasa Madura. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Nah, itu jelas ya. Jadi sebagai berbeda suku bangsa, otomatis bahasa daerahnya juga berbeda. Nah, sekarang keberagaman agama dan kebebasan beragama. Ini di Indonesia, yang diakui di Indonesia, Bu Guru ulangi kembali ya, ini sudah dijelaskan di tema 6 tentang agama. Kira-kira anak-anak masih ingat enggak agama di Indonesia atau agama yang diakui di Indonesia ada berapa? Nah, betul, ada 6, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kenapa sih Bu Guru kok di Indonesia banyak sekali agama? Nah, Bu Guru akan menjelaskan sekarang. Penyebab munculnya berbagai agama di Indonesia adalah apa? Orang-orang datang dari berbagai negara untuk berdagang ke Indonesia. Perhatikan, jadi dari berbagai negara datang ke Indonesia untuk melakukan jual beli atau
berdagang. Nah, karena Indonesia letaknya strategis, dari negara-negara lain mudah ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Jadinya ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Amerika, ada yang dari mana datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Itu awal mulanya di Indonesia banyak menganut beberapa agama dan diakui oleh pemerintah, yaitu 6 agama. Di sini kemarin sudah dijelaskan sama Bu Guru ya, agama Islam tempat ibadahnya, tentang hari kebesarannya atau hari rayanya juga Bu Guru jelaskan. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang kitab yang dianut oleh setiap agama. Nah, agama Islam kitab sucinya apa? Al-Quran. Kalau agama Islam kitab sucinya Al-Quran. Kalau Kristen Alkitab. Kalau Katolik juga Alkitab. Kalau Hindu Weda. Kalau Buddha Tripitaka. Kalau Konghucu Sisu. Nah, coba sekarang diulang lagi. Kitab agama Islam apa? Betul, Al-Quran. Kitab agama Kristen Alkitab. Katolik Alkitab. Hindu Weda. Buddha Tripitaka. Konghucu Sisu. Nah, itu kitab-kitab yang dianut atau kitab-kitab agama yang ada di Indonesia. Sekarang bagaimana cara menghormati keragaman agama di sekitar kita? Nah, kalau tadi kan bagaimana cara menghormati keragaman suku bangsa. Sekarang bagaimana cara kita menghormati antar beragama, antar umat beragama. Yang pertama adalah selalu bertegur sapa. Jadi bukan hanya orang Islam saja. Saya kok nggak mau nyapa itu ya. Itu loh bukan orang Islam. Nggak boleh seperti itu. Ya. Cara menghormati keberagaman agama di sekitar kita adalah yang pertama selalu bertegur sapa. Baik itu mau orang Islam, mau orang Kristen, mau orang Hindu, mau orang apa saja, harus kita bertegur sapa. Yang kedua menghormati kegiatannya. Karena setiap orang, setiap agama kegiatannya berbeda. Sudah dijelaskan di minggu kemarin, kayak hari besarnya juga berbeda. Kegiatan sehari-harinya, maksudnya untuk ibadah hari-hariannya juga berbeda ya. Itu harus saling menghormati. Yang ketiga selalu menghargai saat berbicara. Perhatikan, saat berbicara, kita berbicara meskipun bukan dengan orang Islam, kita harus menghargai. Yang keempat, tidak mencibir apa yang dilakukan agama lain. Tidak mencibir artinya kita tidak mengejek, tidak menghina apa yang dilakukan agama lain. Seumpamanya tata beribadahnya, tata cara sembahyangnya berbeda, jadi nggak boleh dicibir. Kok itu kayak gitu sih? Nyembah apa itu? Nggak boleh seperti itu. Karena setiap keyakinan yang berbeda, cara kita meminta sama Tuhan itu juga berbeda. Yang kelima, menghargai orang yang sedang beribadah. Itu sudah Bu Guru jelaskan. Yang keenam, menghargai orang yang sedang merayakan hari rayanya. Nah, kalau kita sama. Kalau orang Hindu galungan, kita juga libur sekolah. Itu tandanya kita sudah menghormati hari raya agama lain. Begitupun sebaliknya, kalau kita hari raya Idul Fitri, sekolah negeri juga libur. Yang ketujuh, tidak saling mengejek antar umat beragama. Yang kedelapan, tidak saling menghina orang yang sedang beribadah. Itu ada 8 tata cara menghormati keragaman agama di sekitar kita atau di negara kita. Ya. Mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan di pelajaran PKN. Apabila ada kekeliruan,
itulah milik Bu Guru, mohon dimaafkan. Jika anak-anak masih belum paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan, anak-anak bisa langsung membaca di buku paket ataupun di buku LKS. Anak-anak juga bisa browsing ya, bisa lihat di YouTube manapun boleh. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu mengingatkan anak-anak harus tetap semangat belajar, harus tetap rajin ibadah. Jangan lupa bantu orang tua, tetap jaga kesehatan. Akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.